Cerita diawali dengan memperlihatkannya sekelompok Yakuza yang sedang berkumpul di sebuah bar di Jepang, yang mana sang bos kebetulan sedang dibuatkan tato oleh kakek pembuat tato yang metode pembuatannya masih menggunakan cara tradisional. Sehingga hal itu membuat si bos kesakitan dan meringis berkali-kali. Anak buahnya pun membawa sebuah amplop berisi pasir hitam, yang hal itu langsung membuat si kakek ketakutan. Karena 1 tahun yang lalu ia mengalami hal yang persis sama seperti ini. Ada amplop berisi pasir hitam dan anggota Yakuza yang tertawa persis seperti yang mereka lakukan sekarang. Apa yang si kakek takutkan bukanlah amplopnya, tetapi apa yang akan muncul selanjutnya, yaitu ninja. Hal itulah yang membuat mereka malah semakin membuat para Yakuza ini tertawa terbahak-bahak. Dan ya, semua yang dikatakan si kakek pun menjadi kenyataan ketika sosok ninja yang bersembunyi di kegelapan dengan begitu sadisnya membantai mereka semua. Dan kisah akan dimulai pada bertahun-tahun silam, tepat sebuah perguruan ninja, atau lebih tepatnya markas sebuah organisasi ninja pembunuh bernama Klan Ozono yang dipimpin oleh seorang master ninja bernama Guru Ozono. Dan inilah bebenguknya. Selama berpuluh-puluh tahun kelompok ini telah melakukan berbagai tindakan kriminal dan kejahatan manusia. Salah satunya adalah menculik anak-anak kecil untuk dijadikan murid dan calon para pembunuh masa depan. Yang dari sekian banyak anak yang diculik, ada satu anak baru yang datang bernama Raizo, yang merupakan tokoh utama kita semua. Saat makan malam sedang berlangsung, Master pun menunjukkan salah satu kelebihan dari hasil latihan di klan ini, yaitu teknik penyembuhkan diri atau semacam healing factory yang dapat membuat penggunanya bisa memulihkan luka dalam waktu yang sangat singkat. Cara mendidik Master sangat-sangatlah kejam dan tidak berperasaan, terutama pada Raizo yang mendapatkan perhatian khusus dibandingkan murid yang lain. Entah apa penyebabnya, tetapi yang dimaksud dengan perhatian lebih di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena siksaan dan hukuman yang didapatkan Raizo lebih keras dan jauh lebih menyakitkan dibanding dengan anak-anak yang lain. Sebagai contoh, Raizo mendapatkan pelatihan khusus untuk bisa berjalan di atas lantai tanpa menghasilkan suara reketan dan harus bisa bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian, yang karena Raizo masih kecil dan belum bisa mengendalikan tubuhnya. Ia pun berkali-kali melakukan kesalahan sehingga sang guru harus memukul telapak kakinya sampai berdarah-darah. Dari sekian banyak murid, ada satu gadis kecil bernama Kiriko yang nampak perhatian dengan Raizo yang sedang menahan rasa sakitnya. Dia mengobati luka Raizo supaya rasa sakitnya berkurang, sehingga momen tersebut menjadi momen penting awal kedekatan di antara keduanya. Beberapa tahun kemudian, kini Raizo dan anak-anak lain sudah beranjak remaja, di mana saat ini Raizo sedang melakukan duel dengan satu murid pelontong bernama Takeshi yang nampak berambisi untuk mengalahkannya, sekaligus ingin mencari perhatian dari gurunya yang ketika Raizo dicurangi sehingga terluka ia di bagian kepala. Sang guru bukannya memotivasi atau mengusap lukanya, tetapi justru malah menambah rasa sakit dengan cara menunjukkan rasa sakit melintir ulu hati supaya Raizo bisa mengendalikan rasa sakitnya sendiri. Tahun berikutnya, Raizo kembali menjadi satu-satunya murid mendapatkan pelatihan khusus, yaitu mempertajam panca indera dengan cara menutup mata selama 1 tahun penuh. Sehingga dari sekian banyak murid, hanya Raizo lah yang berhasil mencapai tingkatan tertentu dalam dunia ninja. Yang hal itu dibuktikan ketika ia berhasil mengalahkan si Takeshi dengan cara tertutup. Dan giliran Kiriko yang bertarung, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun sang guru punya perintah lain yang cukup berat yang mengharuskan Kiriko melukai lawannya dengan sangat parah. Yang karena Kiriko menolak perintahnya, maka ia mendapatkan saksi lain berupa satu tebasan yang melukai wajahnya. Tak hanya itu, Kiriko mendapatkan sanksi lain berupa kurungan selama 1 bulan, di mana Raizo pun yang berutang budi pun berinisiatif membantunya bertahan hidup dengan cara memberikannya air minuman melalui sebuah sedotan kecil.
Beberapa waktu berlalu, Kiriko yang sudah tak tahan pun nekat kabur sendirian, di mana Raizo memergoki hal itu pun sempat melarangnya, karena jika dia melakukannya maka hukumannya akan sangat-sangat berat, yaitu kematian. Namun Kiriko tetap yakin dengan keputusannya karena setiap manusia akan menentukan jalan ninjanya masing-masing. And that it's happy to meet me, but he can never touch my heart.